Suatu ketika ada seorang waliullah, beliau dalam tidurnya bermimpi. Di dalam mimpi tersebut, beliau ini melihat roh-roh yang sudah meninggal sedang mengais sesuatu di padang rumput yang luas. Jadi dalam mimpi beliau itu, beliau melihat banyak sekali roh-roh itu yang mengais-ngais di ladang rumput yang sangat luas. Tapi ada satu kakek tua yang tidak mengais-ngais. Beliau duduk saja di kuburannya. Di atas kuburannya dia duduk saja menikmati makanan-makanan yang ada di tempat kuburan. Waliullah ini penasaran, lalu menghampiri si kakek. Wahai kakek, kenapa engkau tidak seperti yang lain? Yang lain mengais di padang rumput, di tempat yang banyak sekali berterbaran para roh-roh yang lain. Kenapa engkau hanya sendirian di sini? Lalu dijawab, jikalau kau mau tahu jawabannya, besok datangi seorang pemuda penjual roti di pasar sana. Dia itu anakku. Mendengar jawaban ini, wali itu terbangun. Keesokan harinya langsung mencari tahu siapa sosok yang disebut oleh kakek ini. Akhirnya dia pergi ke pasar mencari penjual roti. Dia amati dari jauh, ternyata penjual roti itu ketika selesai penjual roti, ia mengaji. Ia mengaji Al-Quran sampai selesai. Rasa penasaran waliullah menghampirilah si pemuda. Wahai pemuda, assalamualaikum. Apa yang kau lakukan? Apa yang biasanya kau lakukan sehari-hari? Pemuda itu menjawab, saya setiap hari berjualan. Di sela-sela saya berjualan, saya mengaji Al-Quran. Lalu bertanya waliullah, apakah ada kerabatmu yang pernah meninggal, yang sudah meninggal, yang dikuburkan di daerah sini? Ada, itu ayahku, kata si pemuda. Ketahuilah, wahai pemuda, tadi malam aku bermimpi dan aku melihat ayahmu sangat tenang sekali di dalam kubur. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Pemuda itu menjawab, setiap saya membaca Al-Quran, seandainya Allah menerima pahala saya sedekahkan kepada orang tua saya. Maka setiap saya mengaji, dan saya setiap hari mengaji, jika ini berpahala, maka pahalanya selalu saya sedekahkan kepada orang tua saya. Akhirnya si wali ini sadar dan tambah yakin pengetahuannya bahwa di dalam kuburan, di dalam mimpinya itu, kenapa yang melihat hanya kakek itu saja yang tidak mengais-ngais, itu melainkan adalah si kakek itu sudah mendapatkan kiriman dari orang yang masih hidup, terutama anaknya dikirim doa Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doanya manusia yang masih hidup untuk orang tuanya nyampe. Jadi rohnya si kakek dalam kubur itu sudah tenang, tidak mengais-ngais. Ternyata roh-roh yang mengais-mengais itu adalah roh-roh yang mencari serpihan-serpihan doa di mana yang dibaca orang yang masih hidup. Apa doanya? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ampunilah dosa-dosa kaum muslim, laki-laki perempuan yang sudah meninggal. Yaitu serpihan-serpihan doanya itu berserakan di padang rumput di alam roh sana. Jadi yang tidak mendapatkan doa khusus dari anaknya, dari siapa, mereka mengais-ngais mencari. Makanya ini hikmahnya adalah teruslah berbakti kepada orang tua, sekalipun orang tua sudah meninggal. Bagaimana caranya? Mendoakan. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Doakan juga saudara-saudara Islam kita yang sudah meninggal terlebih dahulu. Kasihan. Bisa jadi mereka tidak mempunyai anak. Bisa jadi anaknya tidak soleh, tidak mendoakan, lupa. Maka doakanlah kita untuk mereka. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Mereka butuh doa kita, butuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Teruslah kita menjadi orang yang
ahli